ada Konun Aceh itu menetapkan hukuman halwa menyendiri antara pria dan wanita sendiri, gerubul-gerubul tempat sepi yang ada kemungkinan itu nanti akan terjadi perbuatan zina. Tapi belum sampai zina, ketangkap itu kena hukuman halwa. Hukumannya apa? Hukumannya di situ tidak ada ketentuannya dalam adol maupun nanti dihukum apa. Lalu oleh ulama-ulama Aceh ditentukan hukuman dicambuk 6 kali. Dan di dalam Al-Quran tidak ada cambuk 6 kali, itu tidak ada. Dalam hadis juga tidak ada cambukan. Itu namanya hukum taksir yang menentukan itu masyarakat sendiri. Yang sering saya contohkan barangkali ada yang belum benar. Wala taqrabuz zina, jangan kamu dekat-dekati zina, itu larangan. Dekat-dekat zina itu larangan. Jadi hulwa kalau dari Aceh dikatakan hulwa menyendiri. Nah, ada pelajar sinau bareng dalam kamar berduaan. Ada pelajar SMA atau mahasiswa sinau bareng itu kemungkinan nanti bisa timbul zina. Itu namanya takrobus zina, takorubus zina, mendekati zina. Itu bisa itu kena ayat ini wala takrobus zina. Tapi dihukum apa tidak ada, itu namanya hukum takzir. Tapi kalau azaniyatu wazani fajridu kulla walidin umma mi'ata jaldah, yang berzina laki-laki dan perempuan dihukum dijilid 100 kali. Jadi 100 kali ada dalam Al-Quran. Nah kalau di dalam Al-Quran tidak ada Pak, lalu Aceh menentukan hanya 6 kali, apa tidak bid'ah itu Pak? Karena tidak ada petunjuk dari Rasulullah, apa tidak bid'ah? Itu tidak bid'ah. Ya, itu namanya hukum takzir. Tidak ada. Karena ada ayatnya wala taqrabuz zina, jangan kau dekat-dekati zina. Nah, gitu ya. Nah, itu kaidah yang lalu ma'hurrima ahduhu aku ma'ta'uhu. Sekarang mari kita lanjutkan kaidah yang ke-28. Bunyinya al-masyhur la yusyhur, sesuatu yang sudah dalam proses ikatan dengan orang lain, sudah dalam proses transaksi dengan orang lain, maka tidak boleh ditransaksikan kepada orang yang lain lagi. Kalau dalam nikah, ya itu ada istilah dalam hukum fikih itu ada istilahnya khitbah, melamar. Nah, itu ya ada istilahnya melamar. Itu adalah hadis sahih yang mengatakan la yahtubanna ahadukum ala hibbati akhihi. Jangan sekali-kali kalau melamar orang lain, orang yang sedang dalam lamaran orang lain, ya, itu tidak boleh. Nah ini al-masyhur la yusyhur masih dalam proses, kecuali kalau itu sudah batal, hibbahnya itu sudah batal, maka itu baru boleh dilamar. Tapi kalau masih belum, nah begitu itu kalau dalam hibbah. Kalau di dalam sewa menyewa juga begitu. Sedang ada orang mau perjanjian sewa menyewa belum selesai, itu jangan ditawarkan kepada orang lain. Tidak boleh. Hukum itu tidak boleh kan? Apa itu namanya? Itu haram, tidak boleh. Anak timbul konflik nanti antara sendiri dengan yang lain. Nah, maka tidak. Hukumannya apa kalau terjadi begitu? Itu di situ tidak ada ketentuannya, itu nanti masalahnya itu pada masyarakat di dalam ketentuannya pembuat hukum ya. Maka itu haram, tidak boleh. Rumah sudah disewakan, itu sering terjadi, itu di masyarakat sering terjadi penipuan begitu itu. Sudah dijual pada orang lain masih dalam proses, kok dijual pada yang lain lagi, itu sering terjadi. Itu ada dalam kaidah usul fikih al-masyhur la
yusyol, yang sudah dalam proses ikatan dengan orang lain, maka tidak boleh digantikan orang yang lain, kecuali kalau sudah memang batal tidak jadi. Pembelian juga begitu, sewa menyewa juga begitu. Kalau di sini walihada laurohana rohnan bidainin, kalau menggadaikan dengan utang, jadi digadaikan pada orang lain, itu marohana hubikot pada orang lain lagi. Sudah digadaikan orang lain, belum diserahkan, sudah digadaikan pada orang lain lagi. Nah, itu tidak boleh. Tapi ketentuan hukumannya apa Pak? Kalau ini barangkali kalau nanti terjadi penipuan, itu hukumannya pidana penipuan. Tapi kalau tidak, perjanjian itu namanya perdata. Sudah kalau perjanjian perdata antara dia dan si dia, kemana ganti rugi atau bagaimana begitu barangkali ya. Itu tidak ada. Lam yajus fil jadid, lam yajus fil jadid, sudah digadaikan pada orang lain, belum ada perkiraan, belum selesai, digadaikan pada orang lain. Di sini ada ketentuannya, lam yajus fil hadid, fil jadid, ya, jadid bukan hadid. Kalau hadid itu besi, ya. Kalau al hadid pakai h itu besi. Tapi kalau al jadid itu baru. Apa maksudnya fil jadid? Fil jadid itu begini. Imam Syafi'i itu mempunyai pendapat. Mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Namanya qaul qadim dan qaul jadid. Pendapat pada waktu lalu dan pendapat yang baru, itu Imam Syafi'i. Bagaimana itu Pak? Imam Syafi'i yang qaul qadim itu ketika Imam Syafi'i berada di Irak, itu pendapatnya. Imam Syafi'i pendapatnya didasarkan kepada lingkungan masyarakat Irak. Nah, setelah Imam Syafi'i pindah ke Mesir, maka ternyata beda pendapatnya Imam Syafi'i. Beberapa hal ada perbedaan. Nah, maka kalau hal perbedaan yang di Mesir itu namanya qaul jadid. Setelah pindah dari Irak, nah di sini dikatakan lam yajus tidak boleh fil jadid, pendapat yang jadid. Biasanya kalau di kaulnya Imam Syafi'i itu yang dipegangi itu fil jadid. Ketika Imam Syafi'i sudah di Mesir, dan kaul banyak yang ditinggalkan, tidak digunakan. Nah, Imam Syafi'i ketika di Mesir, ini dikatakan karahu fil raudhah, menyebutkan Imam Syafi'i menyebutkan lam yajus itu ada di kitab yang namanya Raudhah, ya, kitab Raudhah. Nah itu yang paling jelas pendapat Imam Syafi'i. Jadi kalau sudah digadaikan, maka tidak boleh digadaikan kepada yang lain, walaupun uangnya dikembalikan, tak boleh, itu tak boleh. Mungkin itu ada persaingan, kita jual beli, di tengah-tengah jual beli ada orang datang imbangkan, karena di sini lebih mahal, nah di sini juga, nah, itu bisa caruk itu ya kan, bisa caruk ya. Makanya itu dilindungi dalam undang-undang itu. Hukum itu kan melindungi masyarakat, dan itu tidak boleh. Wa min nadhairihi la juzul ihram bil umrati lil aqif bilina. Tidak boleh ihram umroh bagi orang yang berdiam di Mina. Listigholi bil rom'i, kalau berdiam di Mina itu sibuk dengan jumroh, maka tidak boleh ihram di situ. Nah itu al-masyhur la yusdol, sudah sibuk dia dengan yang paling berlaku ya itu tadi, sewa menyewa dan lain sebagainya itu. Wa min la yajuzu iradu aqdaini ala ainin fi mahallin wahidin. Nah ini yang saya sebutkan tadi, tidak boleh ada dua akad terhadap sesuatu pokok masalah dalam satu tempat. Nah itu tidak boleh. Al-Basdur la yushol, ya, itu kaidahnya. Kaidah
kaidah yang tadi 29 al-mukabbaru la yukabbar. Kalau sudah ketentuan yang besar terjadi, diputuskan yang besar, maka tidak boleh ditambah lagi, tambah diperbesar. Misalnya kalau di sini hukuman setinggi-tingginya sudah ditentukan dalam hukum, hukumnya setinggi-tingginya itu 100 jilid, maka ditambah dengan hukuman yang lain misalnya dengan itu tidak boleh, itu namanya diperbesar, tidak boleh. Kalau di Aceh kholwah menyendiri itu dihukum 6 kali jilidan, maka sudah itu ketentuannya. Tapi kalau lebih rendah boleh, kalau lebih rendah karena ada unsur-unsur yang meringankan, maka boleh. Di dalam hukuman ketentuan hukum dalam Al-Quran maupun hadis ini ada khilafiyah di antara para ulama. Bunyi asyariku wasyarikatu fajlidu kulla wahidatin mi'ata jaldah. Asyariku wasyarikatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasabah nakalan min Allah. Orang yang mencuri baik laki-laki maupun perempuan, potonglah tangannya. Jazaan bima kasabah, usaha berarti sebagai balasan bagi dia yang melakukan. Nakalan min Allah, sebagai peringatan dari Allah kepada yang lain. Oleh karena itu di Aceh mengikuti nakal min Allah ini mencambuk 6 kali bagi orang yang mendekati zina, itu ditontonkan pada masyarakat. Nakal min Allah, apa maksudnya itu? Supaya orang yang jelek karena tak malu. Nah itu kalau di Indonesia lain lagi. Kalau di misalnya ada orang mencuri, dalam undang-undang itu hanya orang mencuri itu dihukum setinggi-tingginya, bunyinya begitu, setinggi-tingginya sekian bulan, itu misalnya. Terus pada masyarakat itu ada yang di desa itu yang mencuri, ada yang berzina diarak, dikelilingkan. Nah ini kejadian di Kedangan situ, pencurinya atau yang melakukan perzinahan itu di Kedangan itu mencurikan kesalahan. Itu menggugat pada orang yang mengelilingkan itu karena mencemarkan nama baik, menghinaan. Nah itu yang namanya hukumannya itu sudah itu ditentukan hukuman sekian itu, maka tidak boleh ditambah lagi, ditambah dengan dikelilingkan itu. Makanya hati-hati kalau di Indonesia itu ada yang mencuri, menghakimi sendiri ya boleh diperbesar lagi. Di sini kalau dilihat contohnya rayu surabut tahnisu fil ghusala sifri ghusalatil kalbi, tidak ditentukan asli mentigakan di dalam membasuh najisnya kalb anjing sampai sudah 7 kali basuhan, yang terakhir itu digosok tangan, diberi tangan, itu tidak perlu dilebihkan lagi, supaya lebih kuat